Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan juga segenap mustami'in mustami'at al-kiram dimanapun berada, rahimakumullah wa hafizakum wa ra'akum wa barakalakum jami'an. Di sore hari yang penuh barakah ini, di hari yang mulia, hari Senin, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dan menikmati warna-warni nikmat duniawiyah yang Allah taburkan kepada semua ahli bumi, wabil khusus kepada manusia, yang mana manusia mendapatkan nikmat yang paling banyak di muka bumi ini dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Juga yang paling berharga adalah Allah menjaga iman kita setelah Allah menganugerahkannya kepada kita. Allah menjaga Islam kita setelah Allah menganugerahkannya kepada kita. Dijaga oleh Allah sampai saat ini, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menjaga iman Islam kita sampai kita menghadap Allah, dan semoga Allah menyempurnakannya ketika kita diwafatkan oleh Allah. Semoga kita sedang berada dalam kesempurnaan iman Islam sampai kepada martabat ihsan yang tertinggi. Alhamdulillah, malam nisfu Sya'ban sudah kita lalui, dan juga banyak di antara kita yang berjuang, berusaha memenuhinya dengan warna-warni amal soleh, dengan zikir, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan baca Quran, dengan sholat sunnah, dengan hadir di majelis ilmu, dengan menyampaikan ilmu, dengan sedekah, dengan jariyah, dengan tafakkur, dengan tadabbur, dengan silaturahmi, dengan ziarah, dan banyak lagi yang lainnya.
Mudah-mudahan siapapun yang tadi malam dan ada yang malam kemarin memenuhi malam nisfu Sya'ban yang agung, semuanya mendapatkan anugerah Allah. Segala amal solehnya diterima oleh Allah, dan segala yang dicita-citakannya oleh masing-masing tercapai semuanya. Dan semoga kita semua, baik yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan warna-warni amal soleh maupun yang tidak menghidupkan, di dalam makom doa, bebas dalam doa, semoga semuanya mendapatkan ampunan Allah, dan seluruh muslimin muslimat diampuni oleh Allah dosanya. Andai kata di malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan anugerah, di setiap saat Allah tetap menghujankan anugerahnya, walaupun tentu ada perbedaan dengan anugerah dan cara penganugerahan di malam nisfu Sya'ban. Namun bukan berarti anugerah hanya di malam nisfu Sya'ban saja. Bukan berarti ampunan Allah hanya di malam nisfu Sya'ban saja. Bukan berarti pengkabulan doa dari Allah hanya di malam nisfu Sya'ban saja. Tidak. Namun di malam nisfu Sya'ban ada kelebihan-kelebihan yang tidak seperti biasanya, baik banyaknya ampunan maupun cepatnya pengampunan, cepatnya pengkabulan, dan juga jangkauan pengkabulan yang tidak sama. Ada pengkabulannya itu semua permintaannya, yakni permintaan hambanya dikabulkan dengan permintaan yang besar-besar, dengan permintaan yang banyak, dan yang mintanya juga banyak. Ada juga yang hanya sebahagiannya dari permintaannya. Ada yang cepat, ada yang dilambatkan oleh Allah. Itu semua terserah kepada Allah. Namun di malam nisfu Sya'ban ada kelebihan-kelebihan yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penganugerahan, di dalam pengampunannya. Maka kita semua tidak boleh patah semangat, tidak boleh drop. Masih ada waktu, masih ada saat untuk bisa meraih ampunan Allah, untuk bisa meraih ijabah dari Allah. Sering Buya jelaskan bahwa saat-saat ijabah itu di tiap harinya ada. Dan juga di antaranya perkumpulan 40 orang, apalagi lebih, seperti halnya kita berkumpul saat ini, lalu berdoa kepada Allah. Ini juga bagian daripada cara untuk cepat dikabulkan doa. Dan juga setiap habis sholat
sebelum merubah posisi. Setiap habis sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan juga setiap lewat tengah malam, terutama sudah mendekati subuh, waktu sahur. Itu saat-saat ijabah doa. Dan juga masih banyak lain kaifat untuk bisa cepat mendapatkan pengkabulan doa dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka kita harus terus banyak berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, terutama di saat-saat yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, bahwa di saat-saat tersebut doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah. Dan juga cepatnya dikabulkan doa oleh Allah ketika kita sedang berada dalam suci, punya wudhu, dan juga ketika kita sedang banyak bersolawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara-cara untuk bisa cepat meraih pengkabulan doa dari Allah. Maka usahakan terus dijaga wudhu kita. Jika batal wudhu lagi, dan basahi terus mulut kita dengan sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih banyak kesempatan. Juga di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala melipat-lipat pahala sampai 700 lipatan, itu minimalnya dari setiap satu amal solehnya, di mana di bulan Rajab 70 kali lipat, yang mana di bulan-bulan yang umum yang tidak diagungkan oleh Allah, minimal Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar dengan 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Itu minimal. Tapi ketika melakukan amal soleh di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah, maka lain lipatannya, ya. Dalam minimalnya di bulan Sya'ban ini 700 dalam minimalnya, apalagi di bulan Ramadan. Maka kita harus terus memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini, siangnya, malamnya. Jangan sampai sepi daripada warna-warni amal soleh. Apa saja yang bisa kita lakukan selain daripada mengingat Allah, selain daripada mengucapkan warna-warni kalimat thayyibah. Karena mengucapkan warna-warni kalimat thayyibah itu tentunya tidak menggunakan pengorbanan yang banyak, hanya mulut saja. Apalagi zikirnya hati, hanya hati saja. Berbeda dengan ditambah dengan sholat.
ada hati, ada mulut, ada juga gerakan-gerakan badan. Maka selama kita bisa, apa yang kita bisa lakukan oleh kita. Sampai kita tidur di atas bantal kita bisa melakukan ibadah. Karena warna ibadah banyak sekali. Di antaranya adalah ibadah hati yang tidak membutuhkan tenaga fisik, yang tidak membutuhkan juga gerakan mulut, gerakan lisan. Kalau mulut lisan ini bisa tambah dengan ibadah yang ditambah dengan gerakan lisan, gerakan mulut. Kalau badan ini mampu tambah dengan gerakan badan. Kalau bisa kita dengan pengorbanan harta tambah. Dengan pengorbanan harta. Andai kata kita tidak mampu atau kita tidak mau umpamanya. Ya. Coba apa yang kira-kira bisa kita capai umpamanya. Badan kita. Kembalikan lagi, mundur lagi. Ya, kepada yang mampu. Kembali kepada ibadah yang hati dan mulut. Mulut juga kadang capek kita wirid. Mundur kepada ibadah yang paling pokok. Apa ibadahnya hati? Ibadahnya hati adalah mengingat Allah. Ya, ibadahnya hati adalah berdoa kepada Allah dan mendoakan semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Doa itu cukup dengan hati. Namun jika diucapkan dengan lisan, maka bertambahlah pahala dari pahala mengucapkan doa yang ada dalam hati. Seperti zikir, warna-warni kalimat thayyibah pokoknya cukup dalam hati. Tapi ketika bibir ini, lisan ini mengucapkan warna-warni kalimat thayyibah, maka bibir ini, lisan ini mendapatkan pahala lagi. Maka disinilah para ulama mendidik kita dalam ibadah itu agar lengkap. Semuanya bisa beribadah kepada Allah agar pahalanya bertambah lebih banyak. Allah, Allah, Allah. Hati masih bisa bertafakur. Hati masih bisa bertadabbur. Kan? Hati terus dididik untuk bisa cinta, untuk bisa ta'zim kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para kekasih Allah. Hati ini untuk bisa menghafal firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW, kalam-kalamnya para ulama Allah dihafal oleh hati. Dan hati ini terus untuk bisa memahami firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW, juga sabda-sabda para ulama Allah. Ini semua ibadah di dalam hati. Ibadah hati semuanya. Walaupun badan tidak bergerak, maka orang-orang yang beriman itu walaupun badannya tidak kelihatan sedang ibadah,
boleh jadi dia sedang ibadah, walaupun badannya kelihatan tidak sedang ibadah. Maka kita tidak boleh suudzon kepada hamba-hamba Allah, karena hamba-hamba Allah itu kan, cara ibadahnya itu banyak, termasuk dengan hatinya. Boleh jadi kita sholat, malah sholat kita tidak diterima oleh Allah, tapi orang yang kelihatan oleh kita tidak sedang sholat, padahal dia sedang beribadah yang ibadahnya jauh lebih baik daripada ibadah sholat kita. Nah, dan ini harus dipraktekkan oleh kita dalam hidup. Sya'ban masih ada waktu sampai menjelang Ramadan, maka kita terus berjuang memenuhi sisa Sya'ban ini dengan warna-warni ibadah. Mudah-mudahan Allah menerimanya, dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan dan kita dikasih hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa memenuhi Ramadan siang dan malamnya dengan segala bentuk ibadah kepada Allah, dan semoga Allah menerimanya dan Allah ridha, dan kita bisa meraih segala anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan dan di setiap saat di dalam usia kita sampai kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahda bisirri asraril Fatihah. Sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.